Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mereview hasil pendapatan Grab driver saya selama seminggu pertama kemarin di bulan Ramadan, di bulan puasa. Dan nanti saya kasih gimana caranya saya supaya pendapatannya perharinya tetap stabil. Jadi ikuti terus ya. Oh iya, jangan lupa subscribe dulu dong. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari ini dah. Ini perangkat yang saya pakai. Saya pakai HP Xiaomi Redmi 9T. Spesifikasinya RAM-nya 4GB, terus internalnya 64GB. Tapi saya tetap selalu berusaha bagaimana nggak terlalu banyak aplikasi yang saya pakai, yang saya pasang di HP ini. Jadi supaya performanya tetap maksimal gitu. Jadi tetap saya sisain sebanyak mungkin ruang yang tersedia. Jadi performa HP-nya jadi optimal. Dan juga HP ini dibekali dengan baterai yang sangat besar, nah yaitu 6000 mAh. Jadi besar banget itu. Kalau nggak dipakai ngegrab ya, itu bisa tahan sampai 2 hari 2 malam nih bisa tahan. Tapi kalau ngegrab, kalau kita pakai ngegrab itu, saya biasa berangkat jam 7 pagi sampai jam 5 sore itu masih sisa 20% tanpa ngecas ya, karena saya memang kalau lagi ngegrab itu nggak pernah bawa charger. Apakah enak dipakai buat ngegrab? Enak banget, responsif, cepet, baterainya awet. Saya tanpa ngecas seharian itu kuat masih, karena saya memang menghindari ini ya, kendalanya driver ojol itu biasanya kan di baterai, kalah di baterainya, karena dia sambil ngegrab sambil ngecas. Nanti dapat orderan, masuk ke resto, dibuka lagi casnya, nanti dipasang lagi, gitu terus, pasang buka, akhirnya pengecasan nggak maksimal, akhirnya kalah di baterai, baterainya cepet kembung dan cepet ngedrop. Terus soket charger yang lubang charger yang di HP itu gampang kendor biasanya. Nah itu saya menghindari itu biar nggak seperti itu. Jadi kalau baterainya lagi ngedrop habis, ya udah pulang, ngecas di rumah sampai penuh, baru nanti berangkat lagi gitu. Banyak pertanyaan begini ya tentang spesifikasi HP yang kita pakai. Apakah benar itu berpengaruh kepada orderan dengan pakai RAM gede dengan pakai RAM kecil? Menurut saya ini pendapat bisa beda-beda. Ini yang pernah saya jalani aja sih. Menurut saya itu ada perbedaannya, karena saya sebelum pakai HP ini, saya pakai HP RAM 2 di Samsung J3 2016. Saya pakai HP ini udah setahun, berarti sebelumnya itu saya pakai Samsung J3 dengan RAM 2GB. Itu ketara banget orderannya. Oke, lanjut ya, kita langsung masuk ke aplikasi Grab driver-nya dulu dah. Nah, nggak on beat hari ini ya, karena capek. Kita mulai dari mana ya? Dari versinya dulu. Versi aplikasi minggu kemarin itu saya pakai versi yang 5.222. Nah, banyak pertanyaan di kalangan para ojolers. Orderan itu tergantung sama versi yang kita pakai. Bener nggak sih kayak begitu? Kalau menurut saya ya, sepengalaman saya ini nggak berpengaruh dah sama orderan yang masuk. Ada kan yang bilang itu kalau versinya angka belakangnya ganjil itu jadi anyep akunnya. Tapi kalau menurut saya sih nggak ada pengaruhnya. Ya tergantung Grabnya aja. Kalau waktunya anyep ya anyep aja, mau diupdate berapa kali tetap anyep. Sebaliknya kalau waktunya gacor ya gacor, mau pakai versi berapapun gitu. Cuman fitur-fitur baru yang ada di aplikasi versi terbaru itu kadang masih ada kekurangannya, makanya saya saat ada versi baru itu nggak langsung update. Saya cek dulu di teman-teman di grup di Facebook, kan mesti ada aja gitu yang laporin soal kendala-kendala di aplikasi versi terbaru. Mungkin fitur chatnya yang hilang atau apalah pasti ada itu. Jadi itu sih fiturnya aja yang kurang bagus biasanya. Kalau masalah orderannya saya rasa nggak berpengaruh. Oke, lanjut kita masuk ke pendapatan minggu kemarin. 1 minggu pertama di bulan Ramadan, minggu 15 tanggal 4 sampai 10 April 2022. Pendapatannya segini, weh mantep ya. Jadi selama bulan Ramadan ini saya on beat-nya aja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, 10 jam aja. Saya nggak ngambil jam malam karena ya malam harus terawih, habis terawih mau ngebeat udah tanggung kayaknya. Dan juga musim rawannya, orang butuh duit sekarang. Jadi ambil aman aja. Mantap ya, gacor ya, gacor. Hari Selasa padahal saya libur loh. Total pekerjaannya 91 pekerjaan. Stabil, pendapatannya stabil setiap harinya segini lah, hampir 200 ribuan. Cuma ada anyepnya, ada ini tanggal 6 April hari Rabu.
anyep tuh. Dari setengah 10 sampai jam 11 baru masuk lagi. Tetap ada anyepnya, tapi ya terbantu dengan tipping dari customer waktu itu lumayan banyak. Nah oke, sekarang jadinya bagaimana akun kita bisa stabil. Kalau saya caranya seperti ini. Kita selalu baca situasinya di sekitar kita seperti apa. Ini kan bulan suci Ramadan, banyak orang yang berpuasa. Walaupun di Bali ya tetap banyak muslimnya, apalagi di daerah Denpasar. Untuk orderan foodnya di siang hari itu berkurang banget pasti. Apalagi sekarang ditambah sama kehadiran Shopee sama motor listrik katanya, yang katanya ngabisin orderan GrabFood. Saya juga jarang dapat GrabFood akhirnya. Ya udah saya cari penumpang aja. Kalau yang tetap mau main GrabFood, biasanya saya melipir ke resto-resto yang kalau di Bali kan enaknya itu ya, ada masyarakat yang non muslim juga. Jadi saya biasanya melipir ke resto-resto yang untuk orang-orang non muslim gitu. Ada orderannya gitu. Kalau GrabFood saya biasanya berangkatnya menjelang berbuka puasa, itu biasanya rame GrabFoodnya sampai malam. Tapi nggak terawih akhirnya dong. Jadi saya udahlah nggak main GrabFood dulu. Kalau dapat GrabFood ya diambil, kalau nggak ya udah saya cari penumpang saja. Apalagi sekarang kan anak-anak sekolah udah mulai masuk, orang-orang kerja juga udah banyak, kayaknya udah mulai normal lagi. Saya fokus nyari ke penumpang dulu. Nah karena saya fokus di penumpang, jam on beatnya itu berangkatnya itu pagi-pagi banget. Yang saya incer adalah berangkatnya anak sekolah sama berangkatnya orang-orang kerja. Jadi harus tahu jam-jamnya ya. Ya hampir samalah di setiap daerah pasti seperti itu. Setelah anak-anak sekolah udah berangkat semua, orang-orang kerja udah berangkat semua, kira-kira jam 9, pindahlah saya lokasi. Carilah tempat-tempat yang banyak penumpangnya. Karena saya punya layanan GrabBike Protect, wah itu kenceng. Saya biasanya lari ke daerah yang banyak tamu pariwisatanya, di daerah pantai-pantai, yang banyak hotel, banyak villa gitu. Karena nggak mungkin kan mereka bawa motor sendiri. Pasti butuh GrabBike atau GrabCar. Lumayan rame, tapi ya itu kalau bawa penumpang itu banyak plus minusnya ya. Plusnya dulu lah. Plusnya itu kita nggak perlu bingung nyari alamat, pengantaran cepet gitu, langsung ketemu. Jadi cepet untuk menyelesaikan satu orderan itu cepet dibandingkan dengan GrabFood yang harus nunggu di resto, nanti bingung nyari alamat pelanggannya. Terus keuntungan keduanya, pesaingnya sedikit karena iya bener, pesaingnya sedikit karena kebanyakan driver itu nggak suka bawa penumpang ya, enakan bawa food gitu, lebih bebas kayaknya. Kalau bawa penumpang kan kita nggak bisa sebebas itu selap-selip ngebut kayak gitu, nggak bisa kan, karena penilaiannya langsung. Karena saingannya sedikit jadi akunnya jadi gacor ya, gacor sendiri dan stabil, tiap harinya tetap stabil. Tapi yang penting harus tahu jam-jamnya. Minusnya, jangan tanya performa nggak akan 100% yakin ya. Soalnya apa? Customernya masih bisa cancel dengan seenaknya gitu. Apalagi kita GrabBike Protect itu ngambilnya bisa sampai 5 kilo 7 menit gitu dari posisi driver sama customernya. Wih, udah kita enak di jalan nih. Udah berangkat jemput penumpangnya, ternyata di jalan di cancel. Waduh, itu sakit hati banget. Performanya langsung turun loh gitu. Padahal yang salah siapa, yang cancel siapa, kita yang kena akhirnya. Nih, tingkatan Elite Plus, jumlah orderannya 337 sebulan. Nah ini nilai penyelesaiannya jauh 97,97%. Nggak pernah 100%. Minusnya yang kedua, bawa penumpang itu jadi motornya bekerja lebih keras gitu. Apalagi saya sering kan mainnya di tempat-tempat bule gitu. Bule itu apalagi yang cowok itu, waduh berat-berat orangnya, berat-berat tinggi-tinggi gitu. Dengkulnya bisa mentok loh, mentok ke sikunya saya, sikunya driver gitu. Saking tingginya. Nah karena bawa muatan yang cukup berat, jadi motornya juga cepet capek gitu. Ganti oli itu sebulan 2 kali. Saya biasanya hitung pakai kilometer, setiap 2000 km itu saya ganti. Kalau enggak, wah itu kerasa banget suara mesinnya. Bannya juga cepet aus, cepet habis, cepet tipis. Pokoknya motor harus sering-sering dicek, sering-sering diservis. Apalagi itunya CVT, fan belt itu di daerah situ. Ini kerasa banget ini kalau digas sudah bunyi gerdek-gerdek nih di daerah situ CVT-nya. Terus minusnya lagi, kita kan nggak tahu ya keadaannya penumpang saat kita bawa itu seperti apa. Mau kita ajak ngobrol ntar salah, tapi nggak diajak ngobrol juga salah. Terus kita bawa motornya kalau ugal-ugalan juga. Ini masalahnya kalau GrabBike itu penilaiannya langsung kena gitu ke drivernya. Nggak
seperti GrabFood yang dihapus sama aplikasi. Nah itu teman-teman kalau mau coba main penumpang, siapa tahu rame ya kan, carilah tempat-tempat yang ini, yang kira-kira potensial. Terus jam-jamnya juga dicari, dibaca jam-jam anak sekolah, jam-jam berangkat kantor. Habis itu mungkin kalau orang-orang sekolah dan berangkat kantor itu udah selesai, udah habis, melipirnya ke daerah-daerah stasiun, orang datang dari luar kota gitu, ke bandara, ke terminal, pasti ada aja kok di situ orderannya. Di daerah seperti itu tuh pasti ada aja. Tapi tetap hati-hati ya, soalnya tetap baca kondisi di lingkungannya. Soalnya kadang ada daerah-daerah, ada spot-spot tertentu yang tidak boleh dimasuki sama driver online karena ada transportasi lokalnya di sana. Wah, nggak kerasa udah 10 menit aja nih guys. Makasih banyak ya udah mantengin video saya sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, di video selanjutnya saya akan kasih lihat spot saya ngebit sekarang, dimana kebanyakan customernya adalah bule. Jadi ngomongnya harus pakai bahasa Inggris. Nih cuplikannya. It's 14,000. Yep, thank you. Have a good day. Hello, are you Max Rim? Yeah, Max. Yeah. How are you? Good, good. How are you? You're famous. Very good. So, where are you from? I'm from Singapore. Oh, Singapore. Really? No, Singapore is open. It's open now? Yes. Wow. Thank you. Thank you very much. Have a good day. Penasaran? Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video selanjutnya. Teman-teman, apapun yang sedang dikerjakan, selamat menikmati waktunya. Agung Bebe pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.